Oke teman-teman, salam jumpa lagi bersama saya di YouTube channel Catatan Alfianus. Semoga teman-teman semuanya, sahabat semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Sudah berapa hari ini saya hilang dari YouTube channel saya karena saya bersama teman-teman dari Neka Trip, kami ada melakukan perjalanan ke Pulau Kinde. Kami ada melakukan perjalanan ke Pulau Kinde. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikuti terus Catatan Alfianus sampai saat ini. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Harapan saya untuk teman-teman tetap selalu berhati-hati, tetap selalu berjaga-jaga dengan keadaan kita akhir-akhir ini. Dan dari tempat ini saya sampaikan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang sedang merayakan ulang tahun, dan lekas sembuh bagi teman-teman yang sekarang sedang dalam proses pemulihan, dan untuk kita yang sedang baik-baik saja selalu tetap jaga kesehatan. Seperti biasa teman-teman, tetap dukung saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan untuk teman-teman, pada kesempatan ini saya akan bagikan lagi kepada teman-teman tentang korupsi. Dan itu tentunya sudah menjadi sebuah warisan klasik yang tentunya akan terus diulangi sampai kapanpun. Dan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk meminimalisir kebiasaan itu ternyata hampir tidak punya peran apa-apa, karena harus sebenarnya adanya lembaga seperti itu membuat orang untuk terus melakukan hal yang sama, korupsi misalnya. Dan pada kesempatan ini masih dari sumber yang sama, Monologion, Ketika Kata Bertingkah, karya Pater Freddy Sebo dan pengantarnya Pater Juan Orong. Dan teman-teman, saya akan membacakannya itu untuk teman-teman, dan sedikit basa-basi lah dari saya. Dan pada kesempatan ini tulisannya adalah Khimaira. Koruptor itu sejenis makhluk unik, berbadan kambing, berkepala singa, dan berekor ular. Koruptor itu memang tidak tahu malu. Sekurang-kurangnya inilah kesimpulan umum dari komedi Bangkitlah Para Koruptor yang dipentaskan di Taman Ismail Marzuki pada tanggal 28 sampai 29 Oktober 2011. Salah satu pemerannya adalah Indro Warkop, teman sepanggung dari Kasino dan Dono dalam komedi Warkop DKI. Dalam pentas tersebut, seorang koruptor mendatangi kantor polisi dan meminta dibuatkan berita acara pemeriksaan bahwa dia adalah seorang koruptor. Saya ini koruptor. Daripada Bapak cari sendiri, saya sudah datang sendiri dan mengaku. Demikian katanya tegas. Polisi terkejut. Bapak ini lucu. Koruptor, tapi kok tidak tahu kode etik korupsi. Sikap itu melawan tata krama dunia korupsi. Tak lama kemudian, dua penasihat tampil di atas panggung lalu membacakan 5 kode etik koruptor. 1. Jangan pernah mengaku sebagai koruptor dan mengakunya hanya pada pengacara. 2. Hidup rukun berdampingan dengan sesama koruptor. 3. Hubungi pengacara yang loyal pada koruptor. 4. Korupsilah sebanyak mungkin. 5. Jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan, lihat bunyi nomor 1 di atas. Komedi ini memang tampak lucu dan menggelikan. Paling tidak, ia sudah membenarkan serentak menegaskan kembali kata-kata George Meredith dalam esai berjudul Laughter.
penertawa. Bahwa komedi merupakan sebuah game yang membuat imitasi atas hidup. Atau lebih tepat sebagai sebuah analogon, replika dari realitas hidup yang pernah dan selalu ada, termasuk korupsi. Apa saja yang disebut komedi selalu saja mengundang decak tawa. Tetapi jangan tertawa terlalu banyak, sebab bisa mengaburkan makna yang sedang dipertunjukkan. Demikian tegas Meredith. Melihat Indro muncul di pentas, orang langsung saja tertawa. Apalagi ketika ia membacakan kode etik koruptor. Dengan tertawa lucu dan sinis terhadap hal yang dipentaskan di Taman Ismail Marzuki, Indro dan kawan-kawan sudah membebaskan penonton dari penyakit agelastik, tidak pernah tertawa, dan juga misogelastik, membenci tertawa, dan mengarahkan mereka pada panggung untuk boleh tertawa sebebas-bebasnya terhadap tingkah para koruptor. Si gila uang yang semakin meresahkan banyak orang. Koruptor itu ekuivalen dengan Himaira, makhluk unik dalam mitologi Yunani yang berbadan kambing, berkepala singa, dan berekor ular. Kambing itu tak mau dituntun, ikut kemauan sendiri, sulit dikendalikan jika sudah membandel, bisa liar jika ada kesempatan, selalu mencoba merusak, mendobrak, dan menghancurkan apa saja yang mengurunginya. Suka berkelahi dengan jantan lain ketika mulai musim kawin, dan maunya semua kambing betina adalah miliknya. Himaira berbadan kambing sama persisnya dengan koruptor yang tidak mau dituntun suara hatinya untuk memilih dan memilah mana uang pribadi dan mana uang umum. Dia sulit mengendalikan dan mengekang nafsu kleptomania ketika sudah melihat uang. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk merusak dan menghancurkan siapa saja yang sudah menyeretnya ke pengadilan dengan menyewa para pembunuh bayaran. Mahal tak jadi soal, asalkan ada korban yang harus tumbang. Koruptor memiliki banyak uang curian, makanya ia bebas masuk keluar hotel untuk mengumbar nafsu selangkangan dengan selingkuhan, pelacur, dan lain-lain. Meskipun memakai uang hasil curian, tak tahu malu. Di hadapan uang, hanya sedikit orang yang bisa menahan dan mengendalikan nafsu jahat. Seperti singa yang tampak liar, gila, dan buas tak karuan, maka koruptor pun bisa digolongkan sebagai lunatike, pasien sakit jiwa. Percaya atau tidak, banyak dari penderita penyakit jiwa tersebut kambuh dan mengamuk saat bulan purnama tiba. Purnama dipercaya bisa membuat orang menjadi tidak tenang, tegang, risau, dan menghayal. Koruptor itu bisa kambuh gilanya ketika musim proyek dan lain-lain mulai ramai. Pada saatnya, kalau sudah dibawa ke pengadilan, bisa kambuh lagi penyakitnya, yaitu pura-pura sakit. Koruptor itu sejenis Himaira berekor ular. Seperti ular yang suka membelit, meliuk-liuk, dan menyiramkan racun dari mulutnya. Demikian halnya dengan koruptor.
selalu membelit mangsa yang memiliki uang, meliuk-liuk alasannya jika sudah menjadi tersangka, dan bahkan pura-pura sakit kalau tiba saatnya untuk diadili. Ia bisa mengelak sekuat kemampuan jika aibnya sudah terbongkar, dan malah menjadi kewalahan kalau sudah jadi tersangka. Lalu mulailah ia menyebut nama-nama koruptor lainnya yang turut ambil bagian dalam mencuri uang umum. Koruptor itu tidak tahu malu. Ia adalah sejenis Himaira, makhluk yang berbadan manusia, tapi bermental kambing, singa, dan ular. Dalam diri koruptor ada semacam absence of feeling, kealpaan perasaan untuk membedakan mana barang milik saya dan mana milik umum. Rasa tidak tahu malu dalam diri seorang koruptor bisa terjangkit pada semua anggota keluarganya. Bapak mencuri uang, istrinya malah tak tahu malu memamerkan lipstik, perhiasan, rumah, dan lain-lainnya yang serba mewah. Padahal semuanya dibeli dari hasil curian. Anak-anak pun demikian, tak tahu malu memamerkan motor atau mobil dan lain-lain pada teman-teman. Padahal semuanya adalah hasil dari keringat orang tua yang lincah gesit dalam mencuri. Korupsi memang bisa membuat rumah jadi sarang Himaira, tempat kambing, singa, dan ular berkeliaran tanpa ada rasa malu. Kita semua punya benih dalam diri untuk menjadi koruptor, sekalipun dari luar tampang serupa malaikat. Benih itu tumbuh dan merasuk dalam seluruh aliran darah yang bisa membuat mata, otak, dan tangan kita terjangkit dan tersebar virus kleptomania, penyakit yang suka mencuri dan merasa puas kalau sudah mencuri. Yang namanya mencuri dengan tahu dan mau selalu disebut dosa, dan sin is an alien element in our blood. Teman-teman, itu sebuah karya dari Pater Freddy Sebo yang berbicara khusus mengenai korupsi, koruptor. Ya, berbicara soal korupsi ini sudah menjadi kebiasaan yang kadang buat orang tidak tahu malu. Bukan kadang buat orang tidak tahu malu, memang tidak tahu malu. Di posisi seperti ini, dalam keadaan apapun, jika ada kesempatan untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya, itu sangat-sangat mudah. Kalau bicara korupsi di negara kita ini, ada hal yang klasik, warisan yang sepertinya memang harus diikuti oleh setiap generasi, baik ya untuk saat ini, besok, dan nanti. Dan adalah sesuatu yang menarik jika yang korupsi itu tuh, yang melakukan tindak korupsi adalah mereka-mereka yang boleh dilihat adalah para public figure, para politikus yang secara ekonomis, secara finansial memang tidak perlu melakukan lagi hal-hal semacam itu. Mungkin karena kesempatan atau merasa tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki. Saya boleh katakan korupsi terjadi ketika orang merasa tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki saat ini. Makanya tindakan seperti itu akan terus berlanjut sampai kapanpun. Dan bukan hal yang bukan lagi hal yang perlu ditakuti, tapi itu menjadi sebuah kebiasaan yang menjadi sebuah kesenangan juga. Semakin dia korupsi, semakin dia melakukan tindakan itu, mungkin namanya ya mudah didengar oleh orang-orang. Kadang hal baik tidak mudah didengarkan, dan akan didengarkan ketika terjadi hal-hal buruk, korupsi misalnya. Kalau dulu para koruptor biasanya kalau tertangkap kamera suka sekali angkat tangan, menyapa para awak media maupun masyarakat.
yang sempat menonton berita itu sesuatu sudah mengambil barang orang, habis itu angkat tangan, melambaikan tangan dan memberikan senyuman. Itu sesuatu yang benar-benar tidak tahu malu. Seorang pencuri sudah begitu dengan perasaan tidak tahu malunya mengumbar senyum, melambaikan tangan. Yang tidak tahu malu lah para koruptor itu. Sadis ngeri lah. Manusia yang tidak tahu diri betul. Sudah begitu angkat tangan, tidak tahu malu. So ambil orang barang, buat diri seolah-olah mereka punya barang sendiri. Kalau mereka bisa ditembak mati, ya tembak mati saja untuk orang-orang begitu. Mereka hanya pikir senang untuk mereka punya perut saja. Mereka tidak pikir orang lain juga. Bayar pajak, uang rakyat mereka makan sepuasnya. Manusia yang tidak tahu malu ngeri. Ya orang-orang begitu tuh kenapa harus dipelihara negara? Kalau mau tembak saja. Ya. Kalaupun teroris itu membunuh banyak orang juga, koruptor juga membunuh banyak orang, dia hanya untuk kepuasan sendiri, untuk kasih hidup dia punya 7 turunan, itu buat apa pelihara itu? Tembak saja. Iya. Kita punya para penegak hukum nih lebih senang memelihara penjahat ketimbang memelihara orang-orang baik. Dan ketika dituntut malah diserang balik. Ya, keadaan kita makin hari makin darurat di negara ini. Ketika orang berkreasi lewat mural, kok para aparat mudah sekali turun tangan dan mengambil langkah untuk mencegah hal itu, untuk bukan hanya mencegah, menganggap bahwa itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Tapi para koruptor dibiarkan dan tidak pernah diselesaikan sesuai hukum yang sebenarnya harus diterima. Kadang lucu di negara ini, yang korupsi ratusan juta dihukum kita lihat ringan saja ketimbang dengan seorang nenek yang mencuri singkong di kebun orang. Dan itu karena dia lapar. Apakah benar mereka para koruptor yang sudah punya banyak uang, apakah mereka lapar? Ya, mereka lapar akan kepuasan, dan mereka tidak akan pernah puas pada satu titik tertentu. Ya. Dan hal ini semoga tidak akan terus terjadi lagi ke depannya. Kita berharap demikian, tapi hal semacam ini terus diulangi. Ya, semoga kita siapa saja yang mendengar ini, dan juga untuk saya, walaupun di dalam diri kita sudah terdapat benih untuk melakukan hal itu, tapi setidaknya jangan sampai benih itu tumbuh dan menghasilkan banyak buah ya. Cukup dia benih itu dan mati di situ, jangan sampai dia menghasilkan banyak buah. Dan pada akhirnya teman-teman, terima kasih dari saya. Minta maaf kalau masih ada keributan ya teman-teman. Maklum sekali lagi masih ala kadarnya, dan saat take video ini di luar ruangan, outdoor. Jadi hasilnya begini. Jadi maaf kalau ada keributan. Dan pada akhirnya teman-teman, terima kasih banyak sudah support saya sampai pada saat ini. Support dan dukungan dari teman-teman dengan cara like, comment, share, dan subscribe itu sudah sangat-sangat membantu keberlangsungan konten ini. Dan satu harapan saya, semoga teman-teman tetap sehat, tetap waspada, dan selalu berhati-hati. Dan jangan sampai kita mengambil yang bukan milik kita. Jangan ambil milik umum lah. Kalau ambil yang kita punya, jangan sampai kita sudah punya jatahnya masing-masing, kita sudah punya porsi masing-masing ya. Jangan karena ada kesempatan kita langsung ambil kesempatan itu untuk merugikan banyak orang. Cukup menteri sosial yang begitu ya, kita janganlah. Cukup para pejabat negara yang begitu, kita yang lain jangan ikut ya. Ikut yang baik, yang tidak baik jangan. Kasihan. Kamu tidak rasa kasihan kau punya istri, anak. Saya juga omong orang nih, saya ini bes-besus, semoga saya tidak begitu ya. Atau ya setidaknya saya jangan buat begitu. Kalaupun saya pernah, setidaknya saya jangan lakukan hal yang sama. Ya, jangan sampai benih itu tumbuh ya teman-teman. Kalau benih yang lain tumbuh, tidak apa-apa. Itu juga lebih baik lagi kalau benih yang lain. Kalau benih yang baik ya, kalau benih itu ya, semua benih itu baik. Tergantung di mana tempatnya, wadahnya ya. Sampai jumpa teman-teman. Tetap sehat untuk penulis buku ini, Pater Freddy Sebo, dan pengantarnya Pater John Orong. Semoga tetap sehat juga, tetap setia dalam panggilan. Dan untuk teman-teman semuanya,
kita saling support ya. Banyak sayang ke rumahmu. Terima kasih. Salam jumpa di kesempatan yang lebih aduhai.